Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama Praus Capital. Ya, untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG hari ini serta prospek besok, kita telah bersama Alfred Nainggolan, Kepala Riset Praus Capital. Selamat sore Pak Alfred. Selamat sore. Oke, baik. Pak Alfred, kita lihat hari ini IHSG kurang baik kinerjanya, di mana ketika saham atau bursa di Asia menguat, IHSG justru melemah, sempat terkoreksi 2% lebih begitu, dan tidak bisa rebound di penutupan hari ini. Ini apa sentimennya Pak Alfred? Ya, kalau kita lihat tadi ya, sampai sejauh ini kita lihat regional sebenarnya cukup bagus ya. Bahkan kalau kita lihat juga kondisi rupiah kita juga relatif cukup solid, bahkan tadi sempat bermain di bawah 14.000. Dan kalau kita lihat juga catatan asing untuk transaksi juga masih membukukan net buy hari ini. Jadi memang lebih kepada lanjutan tren jual yang berlanjut dari akhir pekan kemarin sampai di awal pekan ini. Dan kalau kita lihat memang sampai sejauh ini lebih kepada profit taking ya yang dilakukan oleh investor domestik, khususnya tadi retail. Kita melihat bahwa saham-saham yang sudah naik cukup bombastis di awal tahun ini itu menjadi sasaran jual oleh sejumlah investor retail. Sementara kalau kita lihat beberapa saham-saham big cap relatif masih cukup solid, bahkan bank-bank besar kita banyak diburu asing dan juga hari ini juga bisa ditutup positif sampai sejauh ini. Jadi overall kalau kita lihat lebih kepada sentimen domestiknya ya, tadi lebih kepada profit taking atau lanjutan aksi jual yang terjadi di akhir pekan kemarin yang berlanjut di awal pekan ini. Ya, artinya aksi profit taking ini masih akan dilakukan oleh investor domestik dalam beberapa hari ke depan, Pak Alfred? Ya, kemungkinan tekanan jualnya masih ada ya. Kalau kita lihat bahwa flow dari investor retail kita cukup besar di akhir tahun kemarin sampai di awal tahun ini. Dan kemungkinan pelan-pelan juga sudah mulai melakukan profit taking. Jadi tekanan jual sampai besok juga kemungkinan masih ada. Tapi kembali lagi bahwa kemungkinan bisa saja tadi bahwa aksi jual ini akan terhenti ketika mereka melihat animo yang cukup besar. Seperti misalnya ada animo yang kuat dari net buy lanjutan asing di perdagangan besok, atau ketika melihat nanti perdagangan hari ini malam nanti ketika bursa global atau khususnya Amerika bisa menguat cukup besar, ini yang membuat tadi bahwa tekanan jual itu akan secara drastis akan berkurang signifikan, karena kita tahu bahwa karakteristik retail ini relatif cukup cepat berubah ya, memanfaatkan momentum yang terjadi atau isu-isu sentimen yang ada. Ya, terkait dengan aksi jual asing, ini ada beberapa emiten seperti Bank Jago, United Tractors, dan juga Astra. Ini ketiga emiten ini kenapa dilepas oleh asing? Ya, kalau kita lihat bahwa catatan dari saham-saham tersebut juga cukup bagus dari sisi performa harganya ya dalam 3-4 bulan terakhir. Jadi ketika ada aksi jual yang cukup kuat khususnya dari asing, juga kita lebih melihat lebih faktor tadi ya, karena faktor kenaikan harganya. Dan memang tadi secara akumulasi sebenarnya asing masih mencatatkan net buy. Jadi dalam kondisi tersebut bahwa sentimen aksi jual yang dilakukan oleh asing secara individu melalui emiten-emiten tersebut tidak dipengaruhi oleh faktor kondisi sektor ataupun kondisi makro domestik kita. Jadi lebih kepada sentimen individual, dan kalau kita lihat sampai sejauh ini dari sisi pemberitaan masing-masing emiten tersebut juga tidak ada pemberitaan yang cukup signifikan atau fundamental, sehingga kita lebih mengatakan bahwa itu bisa dijelaskan oleh faktor tadi profit taking karena kenaikan harga yang sudah cukup signifikan terhadap saham-saham tersebut. Ya, tadi Anda sempat menyinggung mengenai sektor properti yang cukup bagus kinerjanya. Apakah ini faktor dari PPKM ini tidak terlalu berpengaruh untuk sektor properti? Ya, kalau kita lihat bahwa sentimennya di awal tahun ini sebenarnya kurang cukup bagus ya, properti ya. Karena memang di akhir tahun atau di kuartal keempat 2020 tren properti sudah cukup bagus, tapi dengan adanya tadi pemberlakuan pembatasan memang sentimennya mulai melemah. Dan kalau kita lihat di sepanjang tahun ini indeks properti tertekan cukup besar, dan ini banyak didominasi oleh saham-saham BUMN karya yang juga masuk ke dalam indeks sektor properti. Jadi tekanan terbesar lebih kepada emiten-emiten karya. Kalau untuk properti kita bisa bilang real untuk emiten propertinya sebenarnya tekanannya sudah mulai berkurang ya, karena memang tahun
ini pasar juga melihat ada sentimen yang cukup bagus, yaitu recovery yang akan mendorong tadi kinerja saham-saham properti. Jadi kalau untuk properti yang tertekan memang lebih kepada emiten-emiten karya, BUMN karya, dan itu juga faktornya sama karena akumulasi harga yang sudah cukup tinggi sepanjang kuartal 4 sampai di awal tahun kemarin, dan sampai hari ini beberapa ada juga yang mengalami auto reject ya, seperti misalnya Waskita Karya. Tekanannya lebih kepada tekanan jual oleh investor retail tadi. Ya, Pak Alfred, terkait dengan kebijakan pemerintah yang memperpanjang PPKM di Jawa Bali, ini kira-kira pengaruhnya atau efeknya kepada sektor-sektor lain selain properti apa? Ya, kalau lihat dari sisi pengaruhnya sebenarnya tidak sesensitif pemberlakuan sebelumnya ya. Artinya memang meskipun tadi bahwa ini memang diperkirakan akan memperlambat tadi proses recovery, dan ini juga sudah disampaikan statementnya oleh pemerintah bahwa kemungkinan kuartal kedua, kuartal ketiga baru mulai recovery-nya. Tapi so far bahwa dengan adanya program vaksinasi ini relatif cukup kuat, cukup ampuh untuk tadi bisa mengurangi tekanan dari pemberlakuan ketat terhadap aktivitas dari dampak COVID ini. Jadi kalau kita lihat bahwa tidak cukup signifikan faktornya, kalau kita lihat asing juga masih terus mencatatkan net buy sampai di awal tahun ini menunjukkan bahwa sebenarnya kekhawatiran tidak terlalu cukup besar terhadap pengetatan tersebut. Oke, terkait dengan laporan keuangan yang dinanti-nanti oleh para investor dalam beberapa bulan ke depan, ini seperti apa pengaruhnya terhadap IHSG untuk laporan keuangan emiten-emiten di Bursa Efek ini? Ya, jadi kalau kita lihat memasuki akhir Februari, Maret, pasar akan diperhadapkan pada sentimen individual, khususnya tadi ya, rilis full year 2020. Dan sampai sejauh ini memang ini yang ditunggu, apalagi kalau kita tahu seperti biasanya bahwa emiten yang menyampaikan full year 2020 biasanya akan dilanjutkan dengan penyampaian target 2021. Jadi sentimen ini yang akan banyak berkontribusi besar nanti terhadap IHSG di Februari dan Maret. Dan kalau kita lihat sampai sejauh ini berdasarkan kuartal ketiga 2020, untuk full year sepertinya akan bersifat menjadi katalis positif ya, apalagi dengan optimisme sejumlah emiten terhadap target mereka di 2021. Jadi melihat antisipasi ini, kita melihat bahwa ini akan menjadi katalis positif untuk penyampaian laporan keuangan full year 2020 yang kita perkirakan tadi ada di akhir Februari sampai di Maret. Oke, nah terkait dengan kinerja IHSG hari ini kan aneka industri menjadi penekan terdalam untuk kinerja IHSG hari ini. Ini apa sih faktor penyebabnya, Pak Alfred? Ya, kalau untuk aneka industri memang kontribusi terbesarnya kan ada di emiten Astra Internasional ya, dan memang Astra Internasional hari ini menjadi top stok asing melakukan net sell aksi jualnya. Jadi dalam kondisi pelemahan Astra yang kurang lebih sekitar 3,3%, di mana kontribusinya cukup signifikan terhadap indeks aneka industri, ini yang membuat tadi indeks ini mengalami koreksi yang bisa dibilang cukup tinggi untuk perdagangan hari ini. Jadi memang karena faktor tadi koreksi di Astra Internasional, dan kalau dilihat penyebabnya memang tadi termasuk tadi UNTR juga grupnya juga mengalami koreksi. Lebih kalau kita lihat bahwa dari sisi otomotif memang sebenarnya tahun ini akan mengalami recovery. Tapi kembali lagi bahwa kalau kita lihat bahwa koreksinya lebih kepada profit taking, belum ada isu yang cukup signifikan yang kita lihat akan bisa mempengaruhi pasar secara fundamental terhadap performa grup Astra. Karena kalau kita lihat secara grup juga bisa dikatakan bahwa tahun ini dari sisi agribisnisnya juga akan mengalami perbaikan kalau melihat harga CPO. Dari sisi alat berat juga kita lihat bahwa dengan kondisi komoditi yang cukup bagus, juga kemungkinan juga dari sisi target di alat berat, unit bisnis alat berat mereka juga mengalami perbaikan. Jadi overall memang secara fundamental relatif masih oke sebenarnya. Cuma tekanan jual ini yang terjadi secara harian yang membuat tadi bahwa terjadi koreksi yang cukup besar untuk Astra, sehingga ini menggerus tadi indeks aneka industri. Oke, Pak Alfred, terkait dengan sentimen-sentimen eksternal, ini kan The Fed, Bank Sentral Amerika akan meluncurkan stimulus sebesar 1,9 triliun dolar Amerika untuk perbaikan ekonomi di Amerika. Ini seberapa besar efeknya terhadap kinerja IHSG? Karena kalau kita lihat tadi memang ini sedikit menopang kinerja bursa Asia begitu.
Ya, saya juga sepakat untuk itu ya. Artinya bahwa memang sentimen stimulus akan cukup signifikan berkontribusi terhadap penguatan bursa-bursa emerging market termasuk kita. Dan kalau kita lihat dari sisi rupiah juga bisa kita lihat indikasinya ada penguatan yang cukup bagus dengan adanya stimulus tersebut. Jadi memang kita perkirakan bahwa dana stimulus itu juga akan berkontribusi nanti terhadap peningkatan flow untuk arus dana asing ke market emerging market termasuk kita. Jadi overall memang sentimennya cukup positif, apalagi tadi ketika arus flow dana asing ini menguat disertai dengan penguatan rupiah, tentu ini juga menjadi sebuah sentimen tambahan yang juga akan mendorong tadi penguatan di bursa kita yang dikontribusi dari penguatan arus dana asing. Dan dalam kondisi ini kemungkinan juga di domestik juga akan semakin confident melihat hal ini. Jadi sampai sejauh ini kita lihat ini menjadi sebuah sentimen yang cukup bagus, apalagi case di 2008 ke 2009 ketika dana stimulus itu berjalan dan memang kebanyakan kita juga mendapatkan tambahan dan dana ke pasar keuangan kita ya, tidak hanya di pasar saham, itu juga masuk juga ke SBN kita ya. Oke, Pak Alfred dari Praus Capital sendiri kira-kira untuk besok saham-saham apa yang patut dicermati dan dikoleksi oleh para pelaku pasar di tengah rontoknya IHSG kita hari ini? Ya, kalau melihat sentimen jangka pendek kita melihat bahwa asing masih cukup fokus concern terhadap saham-saham blue chip kita ya di sektor perbankan dan juga sektor telekomunikasi. Jadi ini juga menjadi sentimen yang bagus juga sebenarnya untuk melihat kondisi di perdagangan besok. Jadi kita masih melihat rekomendasi saham-saham perbankan 4 bank besar kita seperti misalnya BRI, Bank Mandiri dan juga sektor telekomunikasi seperti Telkom dan juga Excel. Relatif memang kita lihat bahwa untuk pekan ini memang masih fokus kepada saham-saham blue chip karena dalam kondisi tertekan seperti ini biasanya memang kemungkinan tadi saham-saham yang second liner dan third liner agak sedikit ditinggalkan atau secara likuiditasnya mungkin akan menurun. Pasar lebih akan banyak berani terhadap saham-saham blue chip. Apalagi tadi saham-saham blue chip kita masih banyak menjadi target buy oleh foreign investor. Oke, terakhir kira-kira prediksi Anda untuk IHSG besok apakah akan kembali positif menghijau atau bahkan melanjutkan trennya hari ini terkoreksi begitu Pak Alfred? Ya, sekali lagi bahwa untuk perdagangan besok sangat tergantung pada kondisi penutupan bursa Amerika ya. Artinya dengan penutupan positif ini akan menjadi tenaga untuk indeks mengalami rebound. Kita melihat bahwa besok potensi rebound IHSG akan berada pada level 6.300. Sampai sejauh ini kita lihat bahwa reboundnya ini lebih kepada juga rebound short term. Sehingga kita masih melihat pekan ini indeks masih akan konsolidasi di level 6.100 sampai 6.500. Jadi ruang konsolidasinya cukup besar. Tapi untuk perdagangan besok kita masih melihat probabilitas untuk bisa ditutup menguat cukup besar untuk perdagangan besok. Baik, terima kasih Pak Alfred sudah bergabung di Closing Market. Selamat kembali beraktivitas.